Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Setelah pertemuan lalu kita belajar tentang GLB, sekarang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur tiap sekon. Apa sih ciri yang membedakan antara GLBB dengan GLB? Jadi, ciri-cirinya yang pertama, lintasan garis lurus. Yang kedua, kecepatan berubah tapi secara teratur. Yang ketiga, dia memiliki percepatan dengan nilai yang tetap atau konstan. Di sini bisa percepatan, bisa juga perlambatan. Jadi gerak lurusnya berubah beraturan, antara dia akan semakin cepat ataupun semakin lambat. Contoh gerakan dengan GLBB. Yang pertama, ada ketika kita mengendarai sepeda pada lintasan yang menurun. Di situ kita akan mengalami perubahan kecepatan secara beraturan. Asal tidak ada pengereman atau pertambahan kecepatan dari faktor luar. Yang kedua, bisa juga ketika benda itu jatuh bebas dari atas, atau juga benda yang dilempar vertikal ke atas. Itu akan mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk grafik GLBB hubungan V dengan T, coba kita lihat yang kiri, ada GLBB dipercepat. Di situ garis yang vertikal menunjukkan V dan yang horizontal menunjukkan T. Sedangkan garis yang tengahnya itu menunjukkan jenis gerakannya. Jadi garis yang tengah itu terlihat bahwa semakin ke kanan atau waktu yang semakin lama, maka kecepatannya akan semakin tinggi atau besar. Maka di situ GLBB-nya dipercepat. Sedangkan pada gambar yang di sebelah kanan, GLBB diperlambat. Di situ terlihat ketika semakin lama waktunya atau semakin ke kanan ke arah T, maka nilai V-nya itu semakin kecil atau menurun. Jadi GLBB diperlambat. Grafik GLBB hubungan S dengan T. Yang sebelah kiri, GLBB dipercepat ketika kurva itu terbuka ke atas, menghadap ke atas, maka di situ mengalami percepatan. Sedangkan ketika kurvanya terbuka ke bawah, mengarah ke bawah, maka di situ nilai A itu negatif atau gerak akan mengalami perlambatan, sehingga disebut GLBB diperlambat. Selanjutnya kita masuk ke rumus GLBB. Ada 3 ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Dilihat keterangannya yang di sebelah kanan. Dengan VT adalah kecepatan akhir. Jadi karena mengalami GLBB, maka kecepatan awal dan kecepatan akhir benda itu biasanya berbeda. Karena tadi kan pada GLBB ciri-cirinya kecepatan berubah. Di mana A itu merupakan percepatan dan T adalah waktu. Itu ketika kalian disuruh mencari nilai kecepatan akhir atau nilai kecepatan pada saat waktu tertentu, maka gunakanlah rumus yang pertama ini, yaitu VT sama dengan V0 plus A dikali T. Yang kedua, ketika kita diminta untuk mencari S dengan rumus S sama dengan V0 kali T plus 1/2 atau setengah kali A kali T kuadrat, waktunya dikuadratkan. Nah, rumus yang kedua ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai jarak atau mencari nilai perpindahannya. Dan rumus yang ketiga, ketika kita
mencari nilai kecepatan akhir atau kecepatan benda pada waktu tertentu. Namun, yang diketahui adalah jarak atau perpindahan. Dan di persoalan itu kita nggak mengetahui nilai waktunya. Maka gunakanlah rumus yang ketiga. Nah, jadi lihat rumus yang pertama yang paling atas dengan rumus yang ketiga yang paling bawah itu sama-sama mencari kecepatan akhir atau kecepatan pada saat tertentu. Namun, perbedaannya apa? Ketika di soal itu diketahui waktunya, maka gunakanlah rumus yang pertama. Ketika di soal itu yang diketahui adalah jarak atau perpindahannya, maka gunakanlah rumus yang ketiga. Contoh soal, sebuah motor listrik berjalan dengan kecepatan awal sebesar 5 meter per sekon dan mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besarnya kecepatan motor listrik tersebut pada waktu ke-4 sekon atau pada waktu ke-4 detik? Jadi kita ingat keterangan yang tadi, ada ini di sebelah kiri gambar, coba dilihat. Kemudian kita cari diketahuinya, V0 berarti kecepatan awalnya sebesar 5 meter per sekon. Kemudian ada percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan kita simbolkan dengan A. Dan waktu sebesar 4 sekon kita simbolkan dengan T. T-nya 4 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya kecepatan motor listrik pada saat waktu keempat, berarti kecepatan akhir atau kecepatan pada saat tertentu. Jadi ditanyanya itu VT. Jadi pakai rumusnya yang mana? 1, 2 atau yang 3? Kita lihat. Tadi yang ditanyakan VT. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Kita jawab ya. VT sama dengan V0 plus A dikali T. V0 diketahuinya 5, kita masukkan 5. Kemudian A atau percepatannya diketahuinya 2, kita masukkan angka 2. Dikali T. T-nya sebesar berapa? Ya, 4. Jadi, kita taruh di bawahnya. Ada penjumlahan, ada perkalian. Yang didahulukan adalah yang perkalian. 5 tetap kita tulis 5. Kemudian 2 dikali 4 sebesar 8. Hasil akhirnya VT sama dengan 13 meter per sekon. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal tentang GLBB. Jangan lupa dicatat di buku tulisnya. Sekalian materi yang pertemuan sebelum-sebelumnya silakan dicatat sebelum tugasnya akan menumpuk. Oke, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.